Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu, pembahasan tentang soal-soal pada pola bilangan ya, tentang materi dari apa itu pola sampai tentang barisan geometri. Untuk lebih jelas ingin lebih jelas materi yang sebelumnya, silahkan kalian bisa buka lagi video-video sebelumnya ya. Oke, kita bahas untuk materi yang soal pertama ya. Pada slide terlihat ada susunan persegi ya, dimana untuk pola pertama terdapat 1 persegi, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 9, dan pola keempat ada 16. Kemudian apa yang ditanyakan di soal? Yang pertama, tuliskan bilangan yang menunjukkan banyak persegi kecil sampai suku kelima, sementara pada soal hanya pada suku atau pola keempat. Kemudian B, pola bilangan apakah yang terbentuk? Ya, jenis pola maksudnya. Dan C, tentukan banyak persegi kecil pada suku yang ke-8. Oke ya. Bagaimana untuk jawaban untuk soal yang A ya? Ini dia. Pada suku yang kelima pastinya 25 lanjutannya ya. Oke. Kita belum tahu apa nama polanya, kok bisa tahu 25 ya. Oke, kita lihat. Jenis polanya adalah pola persegi karena didapatkan dengan memakatkan 2 pada urutan polanya. Maksudnya begini. Jika ini pola pertama ya, pola pertama maka didapat dari 1 pangkat 2. Pola kedua didapat dari 2 pangkat 2. Pola ketiga didapat dari 3 pangkat 2. Pola keempat didapat dari 4 pangkat 2. Sehingga pola kelima didapat dari 5 pangkat 2. Tapi untuk soal C itu ditanyakan tentukan banyak persegi kecil pada suku ke-8. Oke. Nah, oke, sehingga 8 pangkat 2 ada 64 persegi gitu ya. Ya, oke, soal selanjutnya masih saya ambil dari buku paket ya. Di situ ada susunan batang korek api yang membentuk suatu pola bilangan, di mana untuk pola pertama ada 2 segitiga yang disusun oleh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya, ikut tuliskan di sini 5. Kemudian untuk yang selanjutnya berapa, selanjutnya berapa gitu ya. Oke, sekarang tuliskan banyak batang korek api pada setiap pola. Pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B, tuliskan aturan pembentuk pola bilangan tersebut ya. Dan yang C, tuliskan 4 suku berikutnya pada pola bilangan tersebut ya. Sekarang yang A, dimana yang pertama 5 batang korek api, yang kedua adalah 9 ya. Bisa dihitung ya, 5, kemudian lanjutannya tambah 4 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih aturan pembentukan polanya? Iya, dengan menambahkan 4. Buktinya ini tambah 4, ke sini juga tambah 4 gitu ya. Sehingga bagaimana 4 suku berikutnya pada bilangan tersebut, lanjutannya maksudnya ya. Sehingga lanjutannya adalah 17 ditambah 4 di sini. Kemudian ini juga ditambah 4. Ini juga ditambah 4 dan ini ditambah 4 gitu ya. Oke, next untuk soal selanjutnya itu soal pilihan ganda ya. Pada bilangan 4, 8, 9, 16, 25, 36 ada satu bilangan yang harus dihilangkan dari barisan supaya menjadi pola bilangan tertentu. Manakah bilangan itu dan menjadi pola bilangan apa? Oke, ikut tuliskan dulu soalnya ya. Ada 4, 8, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Nah, dimana Ibu coba tuliskan pola bilangan dari masing-masing di pilihan ganda ya. Diketahui untuk pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15
bilangan ada yang nggak cocok atau cocok semua. Kita cek satu-satu sama soal. Ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini juga, ini juga, ini juga, berarti enggak gitu ya, ada yang cocok nih. Kemudian pola bilangan ganjil, cocokkan dengan soal. Adakah bilangan yang sama? Oke, yang sama yang mana ya? Ini yang sama, yang lainnya nggak sama. Oke ya. Kemudian untuk pola bilangan prima, yang sama mana ya? Oke, no, nggak ada ya. Artinya nggak ada yang sama dengan soal. Oke, kita coret semua. Sekarang untuk bilangan persegi, ada yang sama? Ada. Oke, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti ada satu bilangan, satu yang tidak tertulis di soal ya. Kita nggak akan membahas, ini nggak ada di soal ya. Berarti ada satu bilangan yang tidak boleh dituliskan, yaitu 8. Tuh ya, jawabannya adalah oke. Lanjut ya, next. Untuk soal selanjutnya, sebuah toko bangunan menata batu bata dengan cara disusun dari atas ke bawah sebanyak 20 susunan. Jumlah batu bata pada susunan paling bawah 40. Kemudian susunan di atasnya berturut-turut 38, 36, 34 dan seterusnya. Kalian diminta untuk mencari pernyataan yang paling benar ya. Oke. Ini diketahuinya seperti ini ya. Untuk yang ditanyakan mana yang paling benar. Oke, Ibu tampilkan untuk yang pilihan pertama, itu adalah susunan paling atas, itu dinyatakan sebagai A atau U1. Kemudian susunan 8 dari bawah itu adalah U13 sama dengan 26. Kemudian perubahan jumlah susunan dari atas ke bawah adalah 3, maksudnya B-nya 3. Kemudian jumlah seluruh batu bata S20 400 ya. Kita cocokkan mana yang benar ya. Oke, kita bahas yang pertama, nilai B-nya adalah 2. Nah, pasti ya dikurangi ya. Oke, benar. Salah ternyata. Soal yang B sama dengan 3 itu salah. Oke, berarti ini nggak cocok. Gitu. Lanjut. Oke, kita lihat untuk nyari nilai A. Ternyata nilainya 2. Di situ nilainya 4. Juga nggak cocok. Gitu ya. Lanjut. Kemudian yang S20 nilainya 400. Di sini tulisannya 420, ini juga nggak cocok. Apakah U13 26 itu betul? Oh betul, ternyata terbukti U13 itu yang benar gitu ya. Next, untuk soal selanjutnya, secari kertas HVS jika dilipat sekali akan membentuk daerah lipatan 2. Kemudian dilipat 2 kali menjadi 4 dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa kali melipat kertas supaya menjadi 512 daerah lipatan? Jadi soal ini merupakan barisan geometrik ya. Oke, sekarang ditulis UN-nya 515. N-nya berapa? Ini tanyakan tuh N-nya ya. Oke, ketiga. Nah, kita menggunakan rumus UN pada barisan geometrik ya. Materi yang lalu sudah ada. Sehingga didapatkan seperti itu, masukkan yang diketahui. Nah, lanjutannya seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena ini di total ini ya, ini pangkat 1 dijumlahkan menjadi 2 pangkat N. Gitu ya. Oke, berapa sih N? Caranya dengan Bond faktor, sehingga dapatkan 2 pangkat 9. Nah, sehingga N-nya adalah, yes, betul sekali, N-nya adalah 9 ya. Next, untuk soal selanjutnya, ini ada tentang susunan huruf yang menyusun kalimat I love math, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan pada urutan ke-100 itu huruf apa? Begitu ya. Oke. Sekarang kita tulis susunan hurufnya seperti itu. Oke, pada urutan ke-100 huruf apa gitu ya. Nah, ternyata dari susunan itu hanya ada 9 huruf saja sebenarnya. Ya, hanya 9 huruf yang selalu berulang. Yang urutan pertama itu I, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, bagaimana sih cara mencarinya? Oke, gampang. Kamu tinggal cari
100 itu nanti dibagi dengan susunan huruf tadi ada 9. Dicari sisanya ya, bukan hasilnya juga sisanya. Sisanya 1. Oke, sisanya 1 berarti di manakah hurufnya yang ke 100 tadi? Oke, berarti huruf I ya, huruf I nih. Oke, lanjut ya, next soal selanjutnya. Ibu guru mempunyai 77 permen yang akan dibagikan kepada 7 murid dengan menggunakan aturan pola aritmetik. Ini sudah tahu aritmetik ya. Oke, itu yang diketahuinya. Pertanyaannya, berapakah permen yang didapatkan oleh anak kelima? Berarti U5-nya berapa? A sudah ada, U7 ada, N ada. Beda belum ada. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai bedanya. Nah, bedanya adalah 3. Gitu. Ya. Oke, next untuk ini berarti tahap pertama, nilai bedanya belum ketemu U5-nya, berarti yang selanjutnya kita nyari U5-nya adalah 14, sehingga pilihannya adalah itu. Ya, next soal ke-8. Pada hari Senin tanggal 1 April, Anton mengikuti lomba tahfiz tingkat kota. Alhamdulillah Anton dinyatakan menang dan harus maju tingkat provinsi 25 hari lagi. Pertanyaannya, pada hari dan tanggal berapa Anton mengikuti lomba? Oke ya. Ini mirip dengan yang huruf tadi caranya ya, mirip sekali dengan yang huruf-huruf tadi, susunan huruf. Oke. Kita lihat kenapa sih Ibu tuliskan Selasa dulu ya pada pola 1 minggunya, nggak dari Senin? Karena soalnya udah dari Senin. Kalau udah dari Senin, yang pertama ditulis Selasa, Rabu, gitu ya. Dan seterusnya selama 1 minggu. Oke. Nah, setelah 25 hari lagi, berarti maksudnya sama kayak tadi, sisanya ya, sisanya bukan hasilnya yang dicari, sehingga sisanya tuh 4. 4 tuh yang mana? Ini hari Jumat, gitu. Tentu harinya. Nah, terus kalau tanggalnya seperti apa ya? Oke, karena tanggalnya itu 25 hari lagi, otomatis ditambahkan 1 tadi, 1 April ya, ditambahkan 25. Jadinya 26. Maka 25 hari pada tanggal 1 April hari Jumat. Itu pasti jawabannya adalah itu ya. Next, soal selanjutnya, pada bulan Januari 2020, Arman mulai menyimpan uang sebesar 50.000. Bulan Februari 55.000, Maret 60. Bertambah selalu 5.000. Berarti barisan apa ya? Oke, aritmetik ya. Dimana A-nya 50.000, B-nya 5.000. Nah, terus pertanyaannya, pernyataan yang benar yang mana? Gitu ya. Oke. Kita lihat untuk kita buktikan yang pertama dulu. S5-nya 300. Oke. Nah, oke. Kemudian S15 1.200.075. Oh, salah ya. Oke. Kemudian U15-nya 120. Salah juga. Kemudian ada lagi U5 adalah 70.000. Benar. Jadi di sini jawabannya ada 2 gitu ya. Jadi 2. Oke. Nah, soal yang selanjutnya, Ahmad akan mengikuti lomba tahfiz. Dia menghafal Al-Quran juz 30 dan 29. Ahmad dapat menghafal hari pertama 7, hari kedua 11, ketiga 15, dan begitu seterusnya. Berapa ayat yang dapat dihafal oleh Ahmad selama 20 hari? Ini menanyakan S atau U ya. Oke, kan selama 20 hari berarti dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-20. Berarti kebanyakan S bukan U, yes ya. Oke, sekarang di satunya darat aritmetika, di mana A-nya adalah 7, B-nya adalah 4. Oke, S20 yang ditanyakan. Nah, seperti itu ya. Oke, karena yang ditanyakan dan diketahui, maaf, A sama B, jadi pakai yang 2A. Ini 2A, pakai ini 2A. Nah, gitu. Oke ya. Kalimat jadi jangan lupa gitu. Oke. Terima kasih, video kali ini udah selesai. Harapannya anak-anak bisa menonton sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat karena banyak sekali pembahasan soal yang tadi Ibu sudah sampaikan. Harapannya bisa kalian gunakan untuk
referensi untuk menyelesaikan permasalahan tentang pola bilangan. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.